Oke, bertemu kembali dengan saya Karisma Tubagus pada pemrograman C++ ya. Oke, langsung saja kita kembali ke materi. Jadi materinya yaitu bab 1 konsol input dan output ya. Jadi kita pada bab 1 ini kita akan membahas tentang konsol input dan output ya. Jadi seperti itu. Oke. Oke. Bagaimana dengan proses instalasinya? Saya harap Anda bisa menginstal softwarenya ya. Ya, jadi tanpa ada masalah ya. Oke, tunggu dulu aja ini sambil saya membuka file yang sudah saya siapkan untuk materi hari ini ya. Oke. Oke ya, bab 1 konsol input dan output ya. Mari kita mulai ya. Oke, nama saya Karisma Sebagai Budi ya. Jadi ini membahas tentang konsol input dan output ya. Oke, apa itu konsol application? Normalnya untuk pemula kita belajar pemrograman menggunakan konsol application ya. Jadi kita jangan belajar dulu yang susah-susah ya, belajar yang mudah-mudah dulu ya. Ya konsol application itu adalah aplikasi yang termudah ya, jadi untuk dibuat. Nah, konsol application itu apa? Konsol application adalah aplikasi atau program yang dijalankan menggunakan text only interface atau command prompt ya. Jadi perintah-perintahnya itu seperti Anda menjalankan cmd.exe ya, seperti itu. Nah, penjelasan program main ya, jadi ini dari program sebelumnya ya. Ini adalah contoh sampel program yang sudah jadi. Template-nya seperti ini ya. Include IOStream using namespace std German cout hello world and return 0 ya. Jadi seperti itu template-nya ya. Oke, IOStream header. Ini pertama yaitu kita menginclude dulu IOStream header ya. Apa itu IOStream header? IOStream header adalah suatu library yang harus di-include ketika kita ingin menggunakan konsol input dan output ya. Apa itu konsol input dan output? Mari kita jelaskan nanti ya. Oke. Jadi harus di-include dulu tuh library-nya ya. Jadi seperti itu. Enggak boleh enggak ya. Sintaksnya menggunakan hashtag ya. Jadi tanda pagar include garis tanda kurang dari IOStream ya. Seperti itu. Namespace. Untuk menghindari konflik nama yang sama di antara kelas dan fungsi secara variabel digunakan namespace. Jadi std atau using namespace std adalah namespace yang digunakan untuk mengelompokkan suatu fungsi, kelas serta variabel dalam standar namespace. Jadi seperti itu. Using namespace std adalah kita menggunakan namespace std atau standar ya, seperti itu. Main function adalah entry program atau program pertama atau bagian program yang akan dijalankan pertama kali. Jadi ketika program pertama kali dijalankan, si program akan mencari main function terlebih dahulu sebagai entry program. Jadi ibarat rumah ya. Rumah itu ketika Anda memasuki rumah, Anda harus melalui pintu dulu ya, seperti itu. Nah, pintunya itu namanya main function ya, seperti itu. Oke, standar output yaitu SDCC out adalah standar output untuk konsol program. Nah, untuk mensuplai argumennya, stringnya yaitu menggunakan string operator ya, tanda kurang dari ya, tanda ini ya, ini, tanda yang saya ini ya, saya kasih tanda di sininya ini. Oke, standar input yaitu menggunakan stdcin ya, standar input untuk program konsol menggunakan standar cin. Untuk argumennya diberikan dengan menggunakan tanda lebih dari ya, tadi kurang dari, sekarang lebih dari ya. Prakteknya seperti apa nanti kita praktek sendiri ya. Oke, variables untuk mendeklarasikan variabel digunakan notasi sebagai berikut: data type var name titik koma ya. Contohnya adalah integer a sama dengan 10. Jadi integer adalah tipe datanya, a adalah nama variabelnya. Nama variabel harus berupa kata-kata ya, nggak boleh diawali dengan huruf dia tidak boleh diawali dengan angka, tapi bisa menggunakan angka setelah nama kata-katanya. Jadi misalkan integer A1, A2, A3, A4, ya A5 dan seterusnya. Tapi tidak boleh integer 15, tidak boleh 1A, 1B, 1C, 1D, itu tidak boleh ya. Jadi seperti itu ya. Itu aturan yang harus kita ikuti ya. Kalau terlalu panjang bisa menggunakan underscore ya, bisa menggunakan underscore. Oke. Tipe data yaitu dibagi menjadi dua, yaitu numerik dan non numerik ya.
Numerik dibagi menjadi dua lagi, yaitu integer dan floating type. Integer dibagi menjadi 4, integer in atau integer ya, in, long, short, dan byte ya. Floating type dibagi menjadi dua, float dan double. Nah, bedanya adalah size dalam byte-nya, memakan memorinya berapa byte ya, berbedanya di situ. Nah, non-numerik itu ada beberapa, yaitu bool atau boolean yang berisi true atau false ya. Terus star untuk single karakter, string itu untuk kata-kata ya, seperti itu. Oke, selesai ya. Jadi langsung kita praktek saja ya ke kode bloknya. Ini sudah menit berapa? 5 menit ya. Oke, langsung saja kita praktek ya. File, new project ya. New project ya. Console application, go. Next, plus. Nah, ini kita buat di sininya ya. New folder bab 1 ya. Oke, namanya bab 1 konsol input output ya. Oke ya. Ya. Ini saya close dulu aja ya. Supaya tidak mengganggu close project ya. Nah, ini template-nya udah jadi ya. Oke. Tinggal kita jalankan ya. Kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa ya. Kemarin sama ya, programnya ini masih sama ya, jadi tidak berubah ya. Oke, Hello World ya. Hello World adalah suatu program yang secara kebiasaan digunakan untuk mengenalkan programmer pada bahasa pemrograman, yaitu program Hello World ya. Nah, contohnya misalkan kita ingin mengetikkan nama kita out ya. Nama kita misalkan Karisma itu Bagus Setio Budi ya. Nah, seperti ini ya. Ya, ini NL. NL ini adalah N-line, jadi new line ya, new line karakter. Jadi nanti kita lihat ya bedanya seperti apa. Si out umurnya misalkan 31 tahun ya. Ya, seperti ini. Ya, ini tidak saya sengaja tidak saya kasih N-line ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Tanggal lahir 7 Maret ya. 1988 ya. Nah, seperti ini ya. Ini dihapus saja hello world-nya ya. Dihapus ya. Mari kita lihat ya. Kita jalankan ya. Nah, ini ya. Karisma Bagus Budi 31 tahun. Ini kenapa ini ya? Oh, ini karena tidak ada ininya ya. Oke. Saya lupa ngasihnya ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau tanpa inline, jadi dia jentrek tuh di berurutan ya, berurutan tanpa new line-nya. Kalau new line berarti new line aja, baris baru ya. Seperti itu. Oke. Ya, itu untuk konsol output-nya ya. Jadi seperti itu. Terus variabel ya. Sebelumnya saya akan menerangkan tentang comments ya. Comments kita menuliskan comment dengan menggunakan double slash ya. Double slash atau kalau multiline ya gini ya. Ini seperti ini. Ini multiline comment ya. Multiline comment ya. Jadi slash bintang ya. Maksudnya comment adalah suatu tulisan yang tidak akan dieksekusi oleh program atau tidak akan terkompilasi dalam programnya ya, seperti itu. Jadi diignore saja, diabaikan oleh compilernya. Jadi seperti itu. Gunanya comment adalah untuk dokumentasi, jadi untuk penjelasan tentang bagaimana program telah dibuat ya, seperti itu. Oke ya, langsung saja ya. Contoh variabel yang paling sering kita buat yaitu integer A sama dengan 10 ya. Terus apalagi sort B sama dengan 13 ya. Char C sama dengan A ya. Terus bool
is old sama dengan true ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Terus kalau mau ngeprint gimana ya, tinggal di cout aja, cout A sama dengan A ya, seperti ini ya. Oke ya, ini keluar ya, A sama dengan 10 ya. Nah, ini saya hapus saja, ini saya hapus ya, jadi biar tidak mengganggu ya. Oke. Nah, itu cukup cukup simpel kan untuk mendeklarasikan variabel ya. Oke, sebelumnya saya akan menerangkan tentang operator aritmatik ya. Operator aritmatik ya. Operator aritmatik ya. Operator ini saya gedekan dulu ya, biar lebih jelas ya. Operator aritmatik ya. Itu ada plus, minus, kali, bagi, dan modulus ya. Jadi seperti itu ya. Paling yang nggak ada kenal yaitu modulus ya. Misalkan seperti ini, integer D sama dengan 7 modulus 2 ya, seperti ini. Cout D ya. D sama dengan D. Hasilnya berapa? Mari kita lihat ya. Oh, ini masih gini ya. Berarti ya. Oke, A10 D sama dengan 1. Mari kita lihat ya. Kenapa D sama dengan 1? Karena 7 modulus 2 adalah sama dengan 1. Jadi, ketika 7 dibagi 2, kan hasilnya adalah 3,5. Nah, setengahnya itu kita buang. Jadi, hasilnya adalah 3 ya. Nah, 3 kali 2 berapa? 6. Nah, 7 kurangi 6 sama dengan 1. Ya, jadi seperti itu. Hasil bagi sisa ya. Mungkin Anda bagi pemula agak susah ya. Cuman, ya harusnya terbiasa. Haruslah mulai terbiasa dengan operasi modulus. Ya, seperti itu ya. Oke, ya, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang saya punya soal nih, beberapa soal ya, beberapa soal tentang pemrograman C++ ya. Soal latihan C++ ya. Oke, buatlah program untuk mencetak nama beserta identitas kamu ya. Ini sudah ya. Terus habis itu program untuk menghitung luas persegi, persegi panjang dan lingkaran ya. Oke, langsung saja kita buat ya. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus ya. Terus kita buat cout program penghitungan persegi, luas persegi, luas persegi ya, seperti ini ya. Oke ya. Nah, terus caranya gimana? Cout dulu, misalkan masukkan sisi ya, sin, sorry, integer sisi koma sin. Nah, ini gini ya, cara menginputkan variabel ya. Terus integer luas sama dengan sisi kali sisi ya, karena luas persegi adalah sisi kuadrat ya, seperti itu. Terus cout program luas persegi sama dengan ya luas ya. Oke ya, mari kita jalankan ya. Oke, masukkan sisi misalkan 3 ya. Program luas persegi sama dengan 9. Oke. Nah, ini bisa kita lanjutkan nih. Jadi program misalkan cout program penghitungan
luas persegi panjang ya. Short, masukkan panjang dan lebar ya. Nah, integer P, L ya. Sein P L ya. Oke, integer luas PP sama dengan P kali L. Short, luas, sorry. Luas persegi panjang, luas PP. Oke ya. Ini kayak gini ya, sorry. Oke ya. Oke, nah kita buat ya, jalankan dan eksekusi ya. Masukkan program penghitungan luas persegi, masukkan 3. Program penghitungan luas persegi panjang, masukkan 2. Spasi 5 ya. Luas persegi panjang 10 ya. Oke, jadi seperti itu saja program untuk penghitungan luas ya. Untuk program konsol dan input, konsol input dan output, ya, seperti itu. Nah, untuk menggunakan luas persegi luas lingkaran, karena luas lingkaran itu kan gini kan, double luas lingkaran sama dengan radius, pi sama kali radius kali radius kan, ini ya. Nah, pi-nya dari mana? Pi-nya menggunakan 22/7 ya, seperti itu ya. Oke, saya berikan luas lingkaran sebagai PR Anda ya. Jadi dikerjakan sendiri di rumah ya untuk latihan ya. Jadi seperti itu saja. Untuk selanjutnya kita beralih ke branching. Oke ya, sampai jumpa dan berbahagia.